Ini matiin subtitle ini gimana sih? Oke. Ya, saya akan jelaskan apa itu map, apa itu radius. Sebenarnya bukan hanya pada image collection ya, pada image secara umum di Google Earth Engine. Sebenarnya slide ini saya ambil sebagian besar itu dari presentasi dari Noel Gorelik yang ada di slide satunya di minggu lalu. Kita udah bahas tentang bagaimana konsep-konsep dasar Earth Engine. Di situ saya sudah sampaikan sedikit tentang map dan radius dari slide yang sama. Nah, saya pengen ngulang lagi karena saya yakin dari sekilas pertemuan kemarin juga mungkin belum banyak yang kita praktekkan itu tentang bagaimana image collection. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang sudah nyoba dan kemudian ada pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan image collection di Google Earth Engine? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Jadi kemarin saya sampaikan Earth Engine itu adalah salah satu platform yang menyimpan data yang sangat-sangat banyak. Jadi selain data yang disediakan di sana gratis, citra-citra gratis bisa kita akses di situ. Ada Landsat, hampir semua seri Landsat. Jadi Landsat 4, Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, Landsat 6 nggak ada karena gagal launching. Kemudian Landsat 9 nanti akhir tahun ini katanya. Dan Sentinel 1, Sentinel 2, dan seterusnya. Itu ada banyak sekali dengan resolusi 10 sampai 30 meter. Kemudian modis yang ada daily, jadi tiap hari ada. Kemudian data vektor, jadi sebagian data vektor, misalnya batas administrasi dunia ada di Google Earth Engine. Terrain dan land cover, serta weather and climate. Jadi ini adalah data-data yang sudah diproses oleh tim engineer dari Google. Misalnya terrain ini dari SRTM misalnya. Nanti kita juga bisa akses juga SRTM di sini. Kemudian ada data populasi penduduk. Yang waktu itu saya sampaikan, kita juga bisa akses di sini. Artinya apa? Artinya Earth Engine bukan hanya platform untuk remote sensing atau penginderaan jauh. Earth Engine juga bisa kita pakai untuk menganalisis spasial. Jadi kita bisa juga klik, intersect, dan lain sebagainya dengan menggunakan Earth Engine. Ya, meskipun memang fungsi utamanya adalah untuk menganalisis dan menyimpan data penginderaan jauh, citra. Dan nah ini kita bisa ngupload data kita sendiri. Kita punya vektor misalnya batas kota Jogja, batas desa. Kita upload saja ke Google Earth Engine menjadi aset namanya. Nah, kita bisa olah itu di situ. Kemudian raster, misalnya saya punya peta Jogja jadul, saya upload ke Google Earth Engine, kemudian saya gunakan fungsi klasifikasi dengan menggunakan machine learning di Earth Engine, bisa. Jadi itulah fungsi dari Google Earth Engine. Kita bisa mengolah data, itu benar-benar sebuah platform yang sangat powerful untuk kalian kuasai gitu, di bidang kita di geospasial ya. Jadi saya harap kalian mau meluangkan waktu untuk menguasai materi mengenai Google Earth Engine. Kalau enggak, nanti pas lulus, kalian akan ketemu dengan berbagai pekerjaan seperti ini, yang terkait dengan Google Earth Engine. Kakak angkatan kalian kemarin ada yang baru ngisi pelatihan tentang Google Earth Engine kalau nggak salah. Apalagi kalau kondisi pandemi begini. Nah, kemudian kita bisa nyari data dalam jumlah yang sangat banyak. Tinggal di searching. Kemarin sudah saya tunjukkan ya, caranya seperti apa. Tinggal search, datanya apa, nanti muncul, kita import ke dalam kode yang kita inginkan. Nah, ini adalah big data, kemarin juga sudah saya sampaikan, ada 40 tahun lebih citra Landsat yang tersimpan di sini, di seluruh dunia, dan masing-masing citra terdiri dari sekian band. Ada juga citra yang barangkali jarang disebut orang, Hyperion, citra Hyperion. Ini hyperspektral dari citra satelit EO1. Ini juga ada di Google Earth Engine. Jadi bayangkan betapa banyak yang bisa kita analisis dengan data yang sangat banyak ini. Kemudian modis itu bukan hanya disediakan citranya, tapi juga kompositnya. Jadi dia sudah sediakan mosaiknya, kemudian komposit citranya untuk berbagai keperluan dari band-band yang disediakan oleh modis. Misalnya kita pakai untuk identifikasi titik api, kemudian identifikasi cuaca, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian benar-benar menguasai Google Earth Engine, kalian mau lomba apapun, itu banyak peluangnya. Nah, tinggal kalian cari apa aplikasi Google Earth Engine untuk berbagai bidang. Ini nanti di akhir kuliah kita, saya akan minta kalian bikin mini project dalam kelompok, selesaikan satu persoalan,
satu project, misalnya monitoring sawah di daerah Bantul, untuk menentukan hari yang di situ sawahnya paling hijau dalam setahun, kira-kira hari apa. Nah, misalnya itu. Jadi banyak analisis yang bisa kalian lakukan dari data ini, karena datanya sangat banyak. Ya. Kemudian kemarin saya sudah sampaikan beberapa fungsi dari Google Earth Engine. Ada yang namanya image, yaitu satu citra. Kalau misalnya kita bilang Landsat, berarti kalian biasa download dari USGS satu scene. Nah, itu disebut sebagai satu image kalau di Google Earth Engine. Kemudian image collection itu adalah satu koleksi citra dari macam-macam, bisa satu lokasi, kita bikin mosaiknya, bisa beda waktunya, bisa beberapa citra dalam satu waktu yang sama, dan seterusnya. Jadi image collection ini mengumpulkan banyak band itu ke dalam satu istilahnya tas, satu bag, satu data yang terkumpul semuanya menjadi satu koleksi atau dictionary. Nah, di situ kita bisa lakukan mapping. Itu berarti nanti kalau saya punya fungsi tertentu, nanti kita contohkan, kita gunakan, kita terapkan fungsi itu ke semua anggota koleksi. Kemudian ada aggregate, kita lakukan reduce, kita gabungkan data-data itu menjadi satu nilai baru. Kemudian mosaik, kita buat mosaik. Jadi untuk membuat mosaik di Google Earth Engine ini sangat mudah. Cukup panggil perintah mosaik, maka dia akan bisa membuat sendiri mosaik. Kemudian sorting, seperti kemarin di minggu lalu saya contohkan, kita bisa panggil citra mana yang tutupan awannya paling sedikit. Demikian juga kita bisa terapkan filter yang lain. Kemudian kalau tadi raster, sekarang ada feature dan feature collection. Feature itu untuk data vektor ya, feature collection berarti beberapa data vektor yang digabung jadi satu. Misalnya kalian punya titik garis luasan gabung jadi satu, nah itu namanya feature collection. Kalau cuma satu titik, dua titik, nah maka ini buffer. Buffer feature. Kemudian filter kita bisa seleksi, reducer kita bisa sederhanakan nilainya menjadi nilai tertentu, nanti akan saya sampaikan. Kemudian join kernel machine learning dan seterusnya. Di sini nggak ada deep learning, terlalu kompleks. Nggak ada deep learning, meskipun datanya ada. Jadi di pelatihan yang kemarin tentang data science, saya sebutkan salah satu data yang dipakai untuk keperluan deep learning di bidang kita remote sensing itu adalah Big Earth dari Jerman, data Big Earth. Nah, Big Earth itu ada datanya di Google Earth Engine. Kita bisa akses datanya, sampling, kemudian kita lakukan deep learning di Python. Jadi deep learning-nya bukan di sini, tapi di Python. Nah, kode yang simpel ini, yang hanya terdiri dari 7 baris atau 8 baris, kita bisa gunakan untuk membuat sebuah komposit global seluruh dunia, komposit Landsat seluruh dunia dari tahun 1970-an sampai sekarang. Bayangkan, Landsat global seluruh dunia, kita buat kompositnya, tahu komposit kan ya? Kita buat kompositnya hanya dengan beberapa baris saja. Var komposit, var ini membuat variabel komposit sama dengan ee.algorithm.landsat.simplecomposite. Jadi ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat komposit. Sudah disederhanakan. Nah, kompositnya dari mana? Dari ee.imageCollection Landsat tier 1 koleksi 1. Jadi ini adalah bagaimana Google Earth Engine itu bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal yang sifatnya global, satu dunia dengan data yang sangat banyak, cukup dipanggil dengan beberapa baris saja. Ini contoh bagaimana powerful-nya Google Earth Engine. Nah, kemudian ini hanya untuk menambahkan kompositnya ke dalam muka peta. Nah, kemarin kita sudah bahas feature, kita sudah bahas image. Nah, saya sudah sampaikan apa itu collection. Jadi, saya berikan gambaran bahwa collection itu misalnya saya pengen semua citra Landsat yang ada di kota Jogja dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 selama 1 tahun. Nah, itu ada data citra yang bukan sedikit. Citranya banyak sekali. Ada citra yang sangat banyak. Nah, analisis terhadap koleksi inilah yang nanti kita perlu pelajari di Google Earth Engine.
Karena berbeda. Kalau di Citra yang lain kita ngolahnya satu per scene. Satu scene ada berapa band kita olah, satu scene ada berapa band kita olah, kita mosaik. Kita bikin komposit dulu misalnya yang visible 432 kalau Landsat. Kemudian kita kombinasikan seluruh citra yang ada di satu daerah misalnya. Earth Engine enggak. Pokoknya citranya kita kumpulin dulu semuanya dan ini datanya sangat banyak baru kemudian kita olah satu per satu. Nah, operasinya yang bisa kita lakukan ada filter, kita bisa select, kita pilih di antara sekian band ini mana yang nilai tutupan awannya paling sedikit tadi. Kita bisa filter berdasarkan lokasi, filter bound. Kita bisa filter berdasarkan tanggal sekian sampai tanggal sekian dan seterusnya. Jadi banyak yang nanti bisa kita lakukan dengan filter. Sort ini adalah sebuah dictionary istilahnya. Dictionary atau perpustakaan. Jadi satu dictionary ini isinya adalah berbagai image. Jadi image collection isinya adalah image. Image 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dictionary. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan dictionary antara lain adalah kita bisa urutkan berdasarkan karakteristik tertentu. Ingat semua image ini masing-masing ada metadatanya. Jadi kita bisa urutkan berdasarkan metadata tertentu, misalnya cari mana yang vegetasi di daerah yang kita cari itu ternyata paling banyak vegetasinya paling tinggi. Misalnya dengan apa? Dengan komposit. Kalian bikin komposit inframerah dengan band 5 misalnya 32 tuh misalnya untuk menonjolkan tumbuhan di Landsat. Kemudian kalian cari nilai mana yang dari sekian collection ini mana yang nilainya paling tinggi. Nah, itu adalah contoh yang bisa kita lakukan dengan sangat mudah di Google Earth Engine hanya dengan beberapa baris saja. Nah, kemudian map. Nah, ini yang akan saya bahas secara khusus. Apa itu map? Map itu adalah kalau kita punya fungsi atau function. Kita punya fungsi. Apa itu fungsi? Misalnya gini. Tadi kan saya contohkan, saya pengen mencari NDVI. Nah, algoritmanya kurang lebih seperti ini. NDVI mungkin kalian belum tahu ya. Misalnya komposit. Bikin komposit visible misalnya. 432. Nah, misalnya seperti ini. Saya punya fungsi untuk menghitung komposit visible dari 432 misalnya. Kemudian saya lakukan clip misalnya. 1 komposit, 2 clip. Nah, ini bisa saya bentuk codingannya di Google Earth Engine dalam bentuk sebuah function. Misalnya kita sebut saja namanya function komposit dan clip. Ya, ini pseudokode ya, contoh aja. Jadi fungsi ini nanti akan menghitung dari masukan misalnya kita masukkan citra 1, nanti dia akan membuat kompositnya, kemudian dia akan memotong misalnya dari geometri atau poligon batas kota Jogja misalnya. Nah, ini untuk satu citra. Ini yang biasa kita lakukan kalau kita ngolah citra di komputer. Kalian punya NV, kalian punya RDAS misalnya, atau ArcGIS atau QGIS, kalian panggil, kemudian kalian bikin kompositnya, kemudian di clip. Begitu juga yang lain, kalian panggil, kemudian di clip. Nah, yang disebut dengan nama fungsi map di Google Earth Engine, map itu adalah untuk for each, untuk setiap anggota dari collection lakukan fungsi ini. Jadi map itu adalah bukan peta, map itu memetakan. Untuk setiap member ini, untuk setiap anggota dari collection lakukan fungsi yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Jadi dari semua collection misalnya dari tahun 2020, selama 2020 dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu ada ya taruhlah 30 kebanyakan 20 sekian citra Landsat misalnya, 20 sekian citra Landsat. Maka dari 20 itu semuanya lakukan ini. Ya, artinya apa? Artinya kita bisa misalnya punya satu daerah yang pengen kita monitor, sawah gitu misalnya di Bantul, kita punya sawah. Kemudian di sawah itu kita kita buat sebuah fungsi untuk menghitung seberapa hijau lokasi yang ada di sawah itu.
maka dengan map saya akan bisa petakan dari citra yang tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember itu mana citra yang mengamati di tiap bulannya itu yang bisa menampilkan informasi sawah paling hijau. Dan kemudian saya bisa gambarkan, oh ternyata nilai kehijauan sawahnya seperti ini misalnya. Oh ternyata semakin puncak panen itu ada di bulan ini. Misalnya begitu. Nah, ini adalah contoh simpel bagaimana kita menggunakan map. Map itu dipakai untuk menjalankan sebuah fungsi atau memetakan sebuah fungsi terhadap seluruh anggota dari collection. Nah, yang namanya collection tadi saya sebutkan itu bukan hanya satu kumpulan yang beda waktu, tapi bisa juga satu scene. Nah, kalau satu scene berarti misalnya kita ingin menghitung area untuk tiap fitur, atau istilah GIS-nya adalah zonal statistik. Kita punya batas kabupaten di Provinsi Yogyakarta, maka untuk setiap fitur itu hitung luas dari masing-masing fitur. Nah, maka kita bisa gunakan map. Cloud cover itu kita bisa cari cloud covernya untuk tiap citra. Nanti kita bikin fungsi untuk menghitung cloud cover, kemudian kita terapkan di situ. Nah, inilah yang disebut dengan nama map. Ya. Kemudian yang kedua adalah reduce. Reduce ini fungsinya adalah untuk membuat agregasi. Jadi kalau tadi dari collection tanggal 1 Januari sampai 31 Desember kita pengen mencari nilai atau pengen bikin mosaik yang nilainya paling bebas awan. Kita pengen bikin mosaik yang nilainya paling bebas awan. Ini median pixel composite namanya. Nah, kita tinggal cari karena ini adalah nilai statistik. Jadi setiap pixel, tiap satu kotakan di sini, tiap satu kotak pixel di sini, ini kan kita anggap aja sebagai salah satu data statistik gitu ya, di seluruh collection ini. Maka kalau kita cari dari nilai pixel di sini sampai ke yang di bawah, mana yang nilainya merupakan nilai median. Kemungkinan itu adalah pixel yang paling bebas awan. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Kalau kita mencari median dari seluruh citra yang ada dalam 1 tahun, nilai tengahnya misalnya di satu lokasi di sini misalnya, mengapa itu kemungkinan adalah titik atau pixel yang paling bebas awan? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena kalau ada awan, pasti nilai reflektannya tinggi, mendekati putih kan, jadi 255. Artinya kalau misalnya di situ ada citra, ada yang di sisi lain mungkin karena noise nilainya kurang, ada yang misalnya karena ada awan, ada cirrus, kemudian ada pantulan dan lain sebagainya, maka nilainya tinggi dan seterusnya. Maka kalau kita cari median, nilai tengah, kemungkinan besar nilai itu adalah citra yang paling bebas awan. Ya, atau alternatifnya kita cari yang min, paling minimal. Oke. Nah, reducer itu ada banyak. Jadi fungsi reducer ini kalau kayaknya ada di slide saya, jadi nggak usah saya sampaikan lagi. Reducer ada banyak, ada yang kita terapkan untuk satu image, ada yang khusus image, ini, ada yang untuk image collection. Ada reduce neighborhood, misalnya kita pengen nyari tadi zonal statistik, reduce region dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita punya fitur. Nah, untuk tiap reducer ini kita bisa terapkan semua nilai agregasi ini. Apa sih maksudnya 40 plus reducer ini? Apa maksudnya semua fungsi reducer? Yang pertama di sini misalnya ada, saya contohkan ada count. Count berarti dari sekian data tadi itu, dari sekian collection, sekian member, hitung jumlah pixelnya misalnya. Nah, itu count. Min berarti cari nilai minimum. Min max berarti minimum dan maksimum. Persentil, produk, perkalian, dan seterusnya. Sum ini adalah jumlah misalnya. Ini adalah contoh statistik citra. Jadi kita bisa terapkan statistik citra di sini. Ya, ini contoh untuk memilih citra yang akan bisa kita olah. Ini review karena kemarin kita sudah praktekkan, jadi nggak usah saya tunjukkan ya. Contohnya begini.
kita pengen manggil dan membuat koleksi seluruh Landsat 8 tier 1. Jadi ketika kita manggil Landsat 8 ini, maka seluruh data dari awal Landsat 8 di launching dan terekam sampai ke data hari ini misalnya, data kemarin yang baru diakuisisi, nanti akan bisa dipanggil dengan satu definisi variabel seperti ini. Ini kurang var ya. Var Landsat 8 sama dengan ee.ImageCollection Landsat seperti ini. Landsat LC08, C01, T1. Kalau kita nggak hafal gimana ya? Tinggal searching di bagian atas Google Earth Engine. Kemudian kita pilih satu scene berdasarkan tanggal, lokasi, dan tutupan awan paling minimal. Ini kemarin sudah kita praktekkan. ee.image. Jadi pertama image collection, yang kedua adalah image. Yang pertama ini hasilnya seluruh citra Landsat. Yang kedua ini adalah satu gambar, satu scene yang terdiri dari 12 band. Jadi satu saja. Kemarin sudah saya tunjukkan. Kira-kira dari tahun 2014 sampai 2020, kalau kita cari di satu titik misalnya di kota Jogja, yang cloud cover-nya paling minim, short cloud cover berarti yang dari yang diurutkan yang paling sedikit, ya kan? Kemudian first kita ambil yang pertama. Maka yang mana? Oh ternyata adalah seri yang ini. Landsat LC8, T01, LC08, bla bla bla. Ini adalah ID-nya, ada baris, ada kolom, row dan pad, kemudian identitas untuk scene-nya. Nah, isinya ada 12 band ini. B1 sampai seterusnya sampai band QA. Nah, ini cara memanggil citra. Perhatikan di sini ada dua, berarti ada image collection dan ada image. Image collection itu satu kumpulan citra yang banyak, image itu adalah satu scene. Bisa dipahami perbedaan antara image collection dan image? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini kemarin juga sudah kita bahas bagaimana cara menampilkan image yang sudah kita pilih atau sudah kita olah ke dalam kanvas peta menggunakan map.addLayer. Kemudian ada cara untuk membuat simbologinya, ada cara untuk memilih bandnya dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk membuat komposit yang ada di video. Jadi untuk komposit warna di Google Earth Engine cukup ditukar saja bandnya, nggak usah mikir, cukup ditukar bandnya saja. Itu band 4 kita ganti dengan band 5 misalnya, maka kita bisa bikin false color kompositnya. Silakan diingat lagi apa itu komposit kalau lupa pengertian dari komposit. Nah, kemudian sekarang mapping. Nah, kita coba, saya bikin sebuah fungsi yang namanya seperti ini. Ini adalah fungsinya, ini adalah collection-nya. Kira-kira apa yang dihasilkan atau outputkan dari hasil print ini? Collection.map conditional. Kira-kira keluarannya apa? Ada yang bisa jawab? Apa maksud dari script ini? Ada yang bisa? Saya coba jawab, Pak. Silakan. Yaitu mencari citra Landsat dengan arah cahaya mataharinya 40 derajat. Jadi tidak. Iya, Rafif ya. Sip. Jadi mencari citra Landsat dari seluruh koleksi dari tahun 2020 ya. Ini kita cari berarti kita membuat koleksi seluruh citra Landsat 8 tahun 2020 tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian di satu titik tertentu filter bound point. Nah, kemudian mencari sun elevation. Tadi dijawab ketinggian matahari. Salah satu metadata citra itu adalah ketinggian matahari pada saat akuisisi. Kenapa? Karena itu penting terhadap bagaimana nilai reflektan dari objek yang ada di permukaan bumi. Nanti ini salah satunya kalian pakai untuk misalnya kalian mau menghitung LST, Land Surface Temperature. Salah satunya butuh informasi ini. Nah, contoh ini tadi dijawab Rafif, kita pengen mencari seluruh citra ini dari koleksi tahun 2020. Kita pengen mencetak elevasinya yang 40 derajat. Nah, yang sedikit kelewat adalah GT. GT ini apa sih? Ya memang nggak dijelaskan ya. GT ini adalah greater than. Carilah nilai elevasi yang greater than lebih dari 40.
Jadi yang elevasinya lebih dari 40. Kenapa elevasinya lebih dari 40? Karena kalau kurang dari 40 derajat, artinya dia ada di bawah kondisi optimal untuk menyinari bumi, untuk memberikan pantulan yang optimal. Dia di bawah kondisi optimal, bukan di bawah horizon ya, masih di atas horizon, tapi kondisinya miring. Nah, misalnya ini. Jadi yang dilakukan adalah kita membuat sebuah kondisi, kemudian kita membuat sebuah collection, kemudian kita membuat sebuah kondisi di mana kondisi ini akan menghasilkan return, akan menghasilkan sebuah image yang nilai kalau nilai elevasi itu lebih dari 40. Artinya apa? Artinya selama tahun 2020 ini, gimana kalau kita bikin aja ya? Ya, kita coba aja. Kenapa saya nyari body memory? Body memory itu teori konspirasi. Oke, jadi kita coba bikin Earth Engine ya. Kita panggil Landsat 8 biar jelas hasilnya kayak gimana. Kita pilih yang tier 1 yang raw. Sorry, yang toa. Yang raw aja. Kok tier 2? Ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada image collection. Kita cari dari Landsat 8 collection 1 tier 2. Tier 2 itu apa ya? Saya lupa. Mungkin Tika ingat. Saya lupa ya. Sorry. Oh, sorry, kita cari yang toa aja. Ya, saya hapus aja lah. Kita sesuaikan dengan yang ada di contoh. Kita cari yang Landsat 1, Landsat 8 yang toa. Import. Oke. Ini adalah image collection kita. Jadi seluruh Landsat 8. Kemudian kita pengen filter. Kita pengen filter dari collection ini, kita cari yang tanggal 2020 Januari sampai akhir. Kita bisa bikin variabel baru, koleksi baru, nah kan saya nggak hafal. Kita bikin koleksi baru dari koleksi yang sudah ada sebelumnya. Koleksinya misalnya ini kita rename jadi Landsat 8. Ini berhubung live coding, saya nggak tahu apakah ini nanti benar atau salah. Kemudian filter date, tanggal awal kita tentukan 2020 01 formatnya YYY MMDD ya. Tahun, bulan, tanggal. Kemudian bulan 12 tanggal 31. Kita filter lagi tapi berdasarkan bound. Nah, titiknya kita cari di Jogja, misalnya. Sembarang aja. Klik, kita bikin satu titik. Karena namanya di sini geometri, misalnya kita rename jadi point. Filter boundnya adalah point. Oke, jadi kita sudah membuat sebuah koleksi baru. Kita coba cetak. Ini salah satu teknik debugging ya. Kemarin kalau saya sampaikan di mata kuliah SIG berbasis web ada namanya rubber duck debugging. Nah, ini kalau itu ala-ala, ini teknik debugging yang benar, yaitu kita print atau kita cetak hasil dari semua langkah-langkah yang kita lakukan. Ini langkah pertama, kita buat koleksi baru, maka kemudian kita cetak hasilnya apa. Nanti kalau error ketahuan. Nah, kalau nggak error, minimal kita tahu outputnya apa. Nah, kita lihat, dia membuat koleksi baru dari seluruh citra Landsat yang kita filter dua kondisi ini. Kita lihat ada berapa.
Nah, ternyata ada 22 citra di daerah sini dari tahun 2020 tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Ada 22 citra yang lewat dan tertangkap di daerah sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan nama image collection. Jadi ada 22 citra yang masing-masing terdiri dari 12 band karena ini citra Landsat. Kita lihat yang pertama misalnya. Yang pertama adalah Landsat ini. LC08, C01, T1 bla bla bla. Urutannya adalah ini ID-nya. LC08 12 120 065 ini biasanya adalah row dan pad-nya 120 065 untuk lokasi ini. Kemudian ini metadatanya. Jadi ada date acquired. Nah, ini ternyata diakuisisi tanggal 3 Januari 2020. Ini data pertama. Jadi ada banyak citra, ada 22. Kita lihat yang lain. Ini adalah tanggal 19. Jadi tadi tanggal 3, ini tanggal 19. Nah, inilah cara membuat sebuah image collection. Sampai di sini paham? Oke, paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Nanti untuk reducer saya persingkat aja ya. Tidak kelamaan. Oke, sip. Kita lanjutkan. Sekarang saya akan membuat sebuah fungsi. Ini nggak bisa dikopas karena saya screenshot dulu. Tujuannya biar kalian nyoba sendiri. Sekarang saya malah kesulitan. Karena nama variabel itu bebas ya, nggak harus pakai bahasa Inggris. Meskipun kalau nanti kalian coding, biasakan kalau bisa ngasih nama variabel itu buat dalam bahasa Inggris. Karena kalian nggak tahu nanti siapa yang akan baca kode kalian. EE.algorithm.if kurang S. EE.algorithm.if ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan persyaratan kondisional untuk Earth Engine. Nanti di pertemuan akhir nanti akan saya sampaikan tentang perbedaan antara processing di sisi klien dengan di sisi server. Jadi yang dipanggil dengan ee.algorithm.if ini dijalankan di sisi server. If-nya, kondisionalnya dijalankan di servernya Google Earth Engine. Nanti ada yang berbeda. Nanti kita bisa lakukan juga if-nya itu di sisi klien. Kemudian ee.number, asal bacanya jangan ee. Image.get. Nah, ini yang saya ketik di sini, image.get sun elevation. Ini adalah untuk membaca atribut atau propertinya. Kita cari sun elevation ini misalnya untuk salah satu citra ya. Kita coba cek di sini misalnya citra yang tadi diakuisisi tanggal 19, ada nggak data sun elevation di situ? Nah, ini sun elevation-nya adalah 57 derajat di atas horizon. 57 derajat di atas horizon karena bumi kita bulat. Kalau bumi kita datar nggak ada yang namanya sun elevation. Ya, sun elevation-nya 57 derajat. Ingat ini yang saya ambil image.get. Jadi function image ini karena dia membuat image ini menjadi sebuah variabel. Nanti untuk semua variabel itu lakukan .get sun elevation. Berarti dia akan membaca atribut ini. Makanya saya nggak bisa ketik di huruf kecil karena ini adalah benar-benar nama kolomnya. Saya nggak bisa ketik itu sebagai huruf kecil. Nah, ee.number image.get sun elevation kemudian .gt greater than 40. Nah, inilah if-nya. Jadi lakukan if ketika image.get sun elevation-nya greater than 40 derajat. Artinya citra yang kedua ini masuk nanti. Greater than 40 derajat. Kemudian koma image koma ee.image 0. Maksudnya apa ini? Saya nggak tahu. Saya lupa. Jadi sebenarnya yang bisa saya inikan adalah maksudnya kalau ini kita cari aja ya ee.algorithm.if ini kalau lupa.
Jangan dikira saya hafal semuanya. Nah, ini. Parameternya apa? If condition, kondisinya apa? Jika true, maka lakukan ini. Jika false. Nah, jika true, maka ambil image-nya. Jika false, maka image-nya dibikin 0. Nggak usah diambil. Nah, kan? Saya lupa. Nah, ini. Jadi image ini, algorithm.if ini fungsinya adalah jika ini persyaratannya, kondisinya. Jika lebih dari 40, maka lakukan ini. Jika tidak, maka lakukan ini. Nah, simpel kan? Gini, saya juga lupa. Oke, terakhir kita print collection, koleksi baru .map kondisi. Nah, jadi kita cetak koleksi yang baru dari koleksi lama ini. Kemudian kita lihat ya nanti perbedaannya. Kemudian terapkan kondisi ini. Coba kita jalankan. Karena ini Lancet ya mestinya nggak ada perbedaan. Nah, kita lihat ternyata hasil antara sebelum di mapping dengan sesudah di mapping sama. Kenapa? Karena kalau Lancet itu sun elevation-nya kayaknya pasti di atas 40 derajat semua. 40 derajat semua. Lancet akuisisinya rata-rata jam 10 pagi. Jadi mataharinya udah tinggi. Kita coba aja cari, nanti silakan dicoba sendirilah. Cari yang misalnya cloud, ya, cloud covernya di daerah awan, misalnya cloud cover land itu LT, less than, di bawah 10. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kita coba aja. Oh sama, ternyata ada 22. Ya nanti, oh sorry, dari 22 ini hanya satu yang terpilih. Hanya satu yang terpilih. Kenapa? Karena band lainnya kosong. Ini kan image 0 tadi. Jadi kalau kosong ya diisi dengan band, tapi bandnya nggak ada isinya. Nah, jadi yang terpilih, yang cloud covernya selama tahun 2020 yang kurang dari 10 itu hanya satu citra ini, yaitu yang diakuisisi tanggal 27 Juni 2020. Oke, sampai di sini paham apa itu map? Jadi mapping ini fungsinya adalah kita memetakan fungsi kondisi ini kita jalankan ke seluruh anggota dari koleksi baru. Koleksi baru tadi membernya ada 22 ini. Membernya ada 22. Kemudian kita buat sebuah fungsi untuk menghasilkan algoritma agar dia memilih mana yang kurang dari 10. Nanti kita lihat sebenarnya kita bisa langsung filter di sini, itu mana yang cloud covernya kurang dari 10 misalnya. Tapi ini salah satu cara kalau misalnya untuk data yang simple kita hanya milih 1 tahun. Nanti kalau misalnya datanya banyak dan tahunnya sangat banyak, itu maka bayangkan betapa efisiennya kalau kita bisa lakukan ini. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Yang kedua adalah reducer. Jadi kalau saya ngomong bahasa Inggris, kalian paham nggak? Karena subtitlenya is in English. Nah, kalau if I talk to you in English, the subtitle will be correct. Janganlah. Nanti kalian nggak paham, saya salah paham. Nanti. Oke. Nah, sekarang adalah reducer. Jadi reducer adalah satu cara untuk memilih nilai pixel mana yang akan digunakan untuk analisis lanjutan. Saya punya reducer macam-macam tadi. Misalnya saya punya image collection, maka seluruh image ini di satu pixel yang sama saya turunkan ke bawah, ambil satu nilai untuk dijadikan nilai yang baru. Nah, itu contoh reducer. Makanya fungsinya adalah untuk agregasi. Agregat. Kita combine, bisa kita jumlahkan semuanya, sum gitu kan. Bisa kita cari nilai ratanya, mean. Bisa kita cari nilai median, nilai tengah. Jadi nilai pixel mana yang dari seluruh koleksi ini yang merupakan nilai tengahnya. Karena ini adalah data statistik. Ini untuk berlaku untuk satu band atau satu collection atau satu region atau apapun yang tadi saya sebutkan. Jadi kita bisa terapkan reducer ke hampir semua koleksi yang dimiliki oleh Google Ads Engine. Nah, contohnya seperti ini.
kita pengen membuat, ini salah, ini bukan max ya, ini mestinya sum. Kita pengen membuat jumlah dari seluruh citra Landsat yang ada di satu lokasi, misalnya seperti tadi. Misalnya seperti script yang tadi, kita lihat aja. Nah, kalau script ini berarti kita mencari, kita melakukan mapping ya kan, sebuah kondisi ke semua koleksi. Sekarang ini saya hapus saja. Kita akan bikin misalnya sum. Sorry. Ya, kita pilih aja misalnya, kita filter lagi. Jujur saya lupa skripnya untuk cloud cover seperti apa. Sorry ya, saya lupa. Saya harus buka lagi skrip yang pernah saya berikan. Ada yang ingat untuk men-sorting berdasarkan awan, ininya seperti apa? Oh, ada ya di slide saya ya. Sorry, kalau coding itu keasikan. Ini. .sort cloud cover .first. Oh, benar ya? Ya, jadi dari koleksi baru ini kita ambil satu image. Jadi sekarang bukan image collection lagi, tapi image. Karena kita pilih satu, kita pilih first. Jadi seluruh correction tadi urutkan berdasarkan cloud cover-nya, kemudian ambil yang paling kecil. Coba kita running dulu. Nah, lihat kalau tadi hasilnya adalah image collection, sekarang hasilnya adalah image. Satu citra yang diakuisisi tanggal berapa? Tadi 27 Juni 2020. Tadi kan kita map untuk seluruh fungsi, kita cari mana yang cloud cover-nya kurang dari 10 derajat. 10%, sorry, 10%. Ternyata hasilnya ini, tanggal 27 Juni 2020. Selama itulah citra yang tutupan awannya paling kecil di tahun 2020. Nah, sekarang karena ini sudah image, saya akan cari sum. Oke. Coba kita cetak. Ya, jadi ini adalah band baru yang dihasilkan dari fungsi reducer. Kira-kira paham nggak maksudnya? Apa yang berbeda dari kedua fungsi ini? Ada yang mau menjawab? Apa perbedaan antara koleksi baru dengan sum value yang saya buat di sini? Ini koleksi baru, ini sum value. Ada yang tahu? Apa kira-kira? Ya ada. Kalian pasti takut salah. Padahal salah ya apa? Ya. Sorry. Maksudnya adalah gini. Tadi saya membuat koleksi baru. Saya pilih satu image. Yaitu ini bukan koleksi baru namanya berarti ya. Mestinya image baru. Satu image atau satu scene ternyata yang dapat di tanggal 27 Juni 2020. Kita lihat bandnya ada 12 band. Jadi seluruh band Landsat ini sama seperti kalau kalian download di USGS Earth Explorer. Kalian cari citra di lokasi ini, kemudian mana yang tutupan awannya paling minim, kalian download. Nah, isinya adalah seluruh band ini. Nah, kemudian saya membuat sebuah variabel baru, isinya adalah koleksi baru yang saya terapkan fungsi reduce. Koleksi baru .reduce. Ini kalau yang ngambil SIG web,
di penjelasan tentang JavaScript saya jelaskan ada namanya method. Jadi koleksi baru ini kita terapkan metode untuk melakukan sesuatu fungsi. Nah, EE.reducer ini adalah reducernya. Reduce ini fungsinya. Jadi kita reduce, kita kurangi, reduce itu tahu ya, reduce. Kita kurangi seluruh citra ini dari 12 band. Saya jumlahkan seluruh band tersebut. Saya jumlahkan seluruh nilai dari band tersebut. Jadi misalnya band 1 nilainya 4.000 misalnya. Ini masih belum terkoreksi ya. TOA. Misalnya nilainya 0,5 misalnya 0,5. Di posisi yang sama di band 2 nilainya misalnya 0,6, band 3 misalnya 0,1. Maka semua itu dijumlahkan, dapatlah sebuah hasil yang baru, yaitu sum value ini. Makanya sum value ini isinya hanya satu band. Sampai sini paham? Isinya hanya satu band. Semua band yang ada di Lancet ini semuanya dijumlah seret jadi satu, maka ketemulah kita satu band. Nah, ini adalah contoh reducer. Kita kurangi semua band itu nilainya, kita gabungkan menjadi satu. Jangan dipikir dulu gunanya buat apa. Kira-kira gunanya buat apa sih? Nanti kalian akan lihat bahwa ini ternyata sangat-sangat berguna. Khususnya kalau kita manage data dalam jumlah yang sangat besar. Saya lupa script untuk headline. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, ini adalah ringnya. Jadi nanti kalau kalian bandingkan antara nilai ini dengan nilai dari Lancet, maka akan ketemu kalau kalian inspektor seperti ini, nilai ini adalah penjumlahan dari seluruh pixel yang sama di band yang lain. Kita coba aja kenapa. Ada pertanyaan tentang reducer? Apa itu reducer? Enggak ada? Nah, ini image yang ada di citra Lancetnya 0,0,0,300 ya, karena ini band untuk quality. Dan ini adalah jumlahnya. Jadi jumlah dari seluruh nilai pixel yang ada di tiap band di posisi ini. Kalau saya geser ke sini berarti jumlah dari seluruh band yang ada di posisi ini. Nah, itu contoh dari bagaimana kita memanfaatkan reducer dengan satu fungsi yaitu sum gitu, untuk menjumlahkan seluruh pixel yang ada di satu lokasi. Sampai sini paham ya? Oke, saya lanjutkan. Subtitlenya misleading. Nah, jadi reducer ini ada macam-macam. Ada neighborhood, misalnya kita cari yang ada di sekeliling pixel itu. Kalau masih ingat convolution atau filtering, nah ini bisa kita gunakan untuk itu. Reduce region, kita bisa cari zonal statistik. Di posisi seperti ini, dikotakan begini, misalnya di satu daerah sawah yang ada di Bantul, nilai band 1-nya reratanya berapa? Rata band 2 berapa? Band 3 berapa? Kalau kita lihat nilai band, ini fungsinya sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Nanti ketika kalian mainan indeks, nah indeks misalnya NDVI, wah itu gunanya banyak sekali. Nilai NDVI di daerah sini rata-rata berapa? Oh ternyata di situ misalnya kita tetapkan oh nilai sekian ini adalah vegetasi. Oh berarti di situ rata isinya adalah vegetasi semua. Misalnya. Kemudian ini zonal statistik, jadi di lokasi yang berbeda, di feature collection yang berbeda, nilainya apa? Di Kabupaten A, desa A misalnya jumlah rata untuk vegetasinya ada berapa, misalnya, kemudian berapa luasnya, di lokasi B ada berapa, lokasi C ada berapa, dan seterusnya. Jadi kalian bisa pakai cara seperti ini. Kemudian reduce to vector, misalnya kalau kita punya data vektor yang sangat kompleks, kemudian ada beberapa model reducer yang macam-macam. Bisa kita tetapkan spatial reducer, misalnya ini reduce over space. Kita bisa tetapkan tadi pada satu band atau satu collection yang dari jangka waktu yang sangat panjang. Misalnya dari seluruh
citra di bulan Januari sampai Desember 2020 ada berapa nilai pixel yang ada di tiap band yang ada di situ. Nah, ini contoh membuat sebuah median dari citra Landsat. Nah, kenapa tadi median yang saya sampaikan? Karena median itu, kalau misalnya kita punya data statistik, nilai median itu adalah nilai tengah. Nilai median itu nilai tengah. Dari distribusi nilai statistik, misalnya ada satu pixel kotak, nilainya di tanggal 2020 bulan Januari, nilainya misalnya, ya anggap aja 255 misalnya putih. Ternyata dia warna putih karena ada awan. Di lain waktu ternyata warnanya gelap karena dia pas kena bayangan awan. Ternyata warnanya menjadi misalnya 10. Nah, maka kalau misalnya kita punya citra sepanjang 2020, kita cari nilai median dari distribusi tadi, maka kemungkinan besar itu adalah nilai pixel yang di situ yang paling bebas awan. Nah, apa bedanya mencari median seperti ini dengan metode tadi? Kita cari satu citra yang di situ paling bebas awan. Ada yang tahu bedanya apa? Apa bedanya ini dengan yang tadi yang saya lakukan? Saya membuat koleksi paling bebas awan. Ini, misalnya koleksi baru ini saya tampilkan. Nah, ini adalah citra Landsat paling bebas awan di tahun 2020. Ada yang tahu apa perbedaannya metode yang tadi dengan metode ini? Pakai median tadi. Kita coba aja. Ya, misalnya ini berarti memilih collection ya. Ya, silakan. Kalau yang cloud cover lihat dari metadatanya, Pak. Betul. Kalau yang median itu berdasarkan pixel. Iya, betul, bagus sekali. Good. Ya, jadi kalau yang tadi itu berdasarkan metadata. Artinya apa? Yang dipanggil hanya satu citra. Ya, satu citra ini, satu scene yaitu di tanggal 27 Juni 2020 tadi. Nah, metadatanya menyebutkan bahwa ini adalah yang tutupan awannya paling kecil. Coba kita lihat berapa cloud covernya. Cloud cover length-nya adalah 6%. Jadi 6% dari seluruh luasan citra ini, seluruh pixel ini adalah mengandung awan. Artinya apa? Masih ada awan di situ. Masih ada awan, ini awan, ya kan? Nah, boleh jadi di hari yang lain awannya itu pindah, boleh jadi dia bergerak ke sana atau ke sini atau ke situ. Nah, sehingga bagian yang tertutup awan ini bisa terlihat, ya kan? Artinya apa? Saya bisa aja menerapkan nilai median di sini untuk mencari mana daerah yang paling bebas awan. Sekarang kita coba ini ya, kita bikin reducer baru. Ini nggak usah di print, nggak apa-apa. Tadi kita udah lihat. Nah, kita terapkan median. Jadi kita cari median dari seluruh koleksi baru. Kalau tadi kan kita terapkan ke satu band, kita jumlahkan seluruh bandnya. Nah, sekarang kita terapkan median untuk seluruh koleksi. Untuk seluruh koleksi ini. Ya. Kemudian sebelum saya add layer, saya akan print dulu saja. Kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Print median, run. Oh ya, sorry. Image collection. Nah, hasilnya adalah satu band baru, satu image baru yang terdiri dari 12 band. Kalau tadi reducer kita terapkan ke satu band, satu image. Jadi 12 di sum, dijumlah semuanya jadi satu. Artinya bandnya hanya satu. Nah, sekarang ada 12 band. 12 band ini, masing-masing band B1, B2, B3, B4 dari Landsat yang asal, itu masih ada. B1, B2, B3, B4-nya masih ada. Tetapi berubah namanya menjadi median. Kenapa? Karena dia adalah hasil dari operasi median. Seluruh nilai pixel yang ada di lokasi ini, kemudian dicari statistiknya, mana nilai tengah, mana nilai mediannya. Jadi kalau kita gambar di diagram kurva normal seperti ini misalnya, maka mana yang mendekati
rata. Mana yang ada di nilai tengahnya. Nah, itu adalah yang kemungkinan adalah piksel paling bebas awan. Sekarang kita coba tampilkan. Map.add layer, median. Koma. Dan yang ingin kita tampilkan adalah ini. Males kopas saja. B4 median. B3 median. Ya, kombinasi visible. B2 median. Kemudian nilai maksimal untuk stretching adalah 0,3. Terakhir ada nama layarnya. Apa yang salah? Oh. Sorry, lupa. Oke, ini hasilnya. Jadi image yang 12 band ini, inilah hasil dari median yang ada di tiap citra ini. Kok hasilnya masih banyak ininya ya, masih banyak awannya. Ya, kemungkinan memang daerah-daerah ini adalah daerah yang banyak sekali awannya. Sehingga nilai mediannya aja itu tetap masih tinggi. Kita coba aja pakai yang lain ya. Misalnya selain median apa? Minimal. Jadi nama bandnya juga ganti. Ini biar kalian melihat kira-kira perbedaannya seperti apa. Nah, nama bandnya jadi B1 min, B4 min, dan seterusnya. Kita lihat awannya udah hilang semua, tetapi di beberapa daerah jadinya hitam. Beberapa daerah jadinya hitam. Tapi apa? Nggak ada awan sama sekali. Karena nilai awan, piksel awan itu pasti nilainya tinggi. Kecuali nanti kalau kita lihat mungkin di daerah Merapi, ada satu daerah yang barangkali terlalu sering terkena awan, itu sehingga ininya tetap warnanya menjadi putih, misalnya. Yaitu nilai minimal di piksel itu tetap tinggi. Nah, apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian simpulkan dari sini? Kalau tadi itu kalian mengambil satu citra, kalian ngambil satu citra. Cara yang tadi yang mencari cloud cover itu mencari berdasarkan metadata tadi yang disampaikan David. Kalau yang ini adalah kalian mencari per pixel dari tiap lokasi ini dicari tahun, bisa jadi pixel yang ini dengan pixel yang di sebelahnya itu berasal dari citra yang berbeda. Yang ini dari bulan Januari, ini dari bulan Februari, misalnya ini dari mana. Yang jelas itu nilai median untuk masing-masing pixel yang ada di situ. Nah, kenapa kok ininya hitam? Maka kita bisa simpulkan bahwa barangkali di tahun 2020 memang banyak awan. Sehingga kita bisa aja tambahkan ininya. Kita bisa tambahkan rentang waktunya. Misalnya jangan 2020 tapi 2013. Sorry, belum rilis. 2014. Sampai 2021. Ya, masih ingat ya tadi tampilannya kayak gimana yang kita reduce dengan kondisi seperti tadi. Nah, loading. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? 4:30 ya. Nah, kita lihat awannya kurang lebih udah menghilang. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Google ketika membuat sebuah mosaik seluruh dunia. Jadi mereka cari nilai piksel yang paling minim. Di sini kita lihat, meskipun kita cari nilai mediannya, ternyata juga masih ada putih di sini. Artinya nilai mediannya aja masih cukup tinggi awannya. Nah, artinya di sini sering ada awan. Nah, ini cara yang bisa digunakan. Nanti kalian silakan coba dengan citra lain selain Landsat. Kayaknya Sentinel hasilnya lebih bagus dari ini. Oke, saya kira ada gambaran untuk
agregasi pixel ini. Nah, ini yang tadi. Jadi dari Landsat 8 di tahun 2014, 2016, 2020 misalnya, kita cari nilai pixelnya, kita tembak ke bawah semuanya. Kita tembak ke bawah. Dan itu belum tentu pada satu scene yang sama, ya kan? Boleh jadi ada yang beririsan, boleh jadi ada yang nggak pas. Semuanya ditembak ke bawah, kemudian di statistik dicari mana nilai median untuk band 1, mana nilai median untuk band 2, mana nilai median untuk band 3, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan nama reducer. Dan ini saya coba hasilnya di Makassar. Hasilnya bagus sekali. Hasil dari median. Sama sekali nggak ada awan. Nilainya bagus. Mungkin di Jogja memang ininya banyak awan. Atau tadi collection yang saya pakai, layarnya adalah yang belum terkoreksi. Radiometrik. Nah, kita bisa terapkan map dan radius dalam satu waktu. Misalnya ini, saya list tanggal. Jadi di Earth Engine ada variabel namanya ee.list. Ada fungsi namanya ee.list, kita bikin tanggal 2012, 13, 14, 15. Misalnya kita punya tanggal panen. Kita punya tanggal panen. Kita catat itu kan petani itu panen sawah mereka itu di tahun 2012 itu di tanggal berapa, bulan apa. Nah, kita tetapkan seperti ini. 2012, 2013, 14, 15 selama 4 tahun mereka panennya di bulan-bulan ini. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 8. Kemudian kita bisa bikin fungsi. Kita bikin fungsi untuk menghitung DOY. DOY tahu ya, day of year. Dihitung dari tanggal 1 Januari tiap tahun. Dihitung dari tanggal 1 Januari tiap tahun sampai ke akhir. Jadi tanggal 1 Februari itu adalah 32 dan seterusnya. Nah, kita bisa hitung ee.date tanggal get relative day year. Jadi ini adalah day of year. Day relatif terhadap year. Nah, kita cari reratanya. Yang pertama kita cetak seluruh list ini tanggalnya. Yang kedua adalah kita mapping untuk menghitung DOY-nya. Jadi yang pertama ini tanggalnya. Yang kedua DOY-nya. Yang pertama DOY-nya 226, yang kedua 236. Hari ke 236 di tahun 2013 berarti. 243 hari ke 243 di tahun 2014 dan seterusnya. Nah, terakhir kita reduce. Nah, jadi di sini kita kombinasikan antara map dan reduce. Map kita bikin untuk membuat sebuah list baru dari data yang lama. Kemudian reduce kita cari mean, rata. Ini kita rata. Ternyata rata hari panen di Kota Jogja misalnya itu adalah 234,75 atau ya anggap aja kita bulatkan 235 hari ke 235. Maka kemungkinan nanti 2020 hari panennya adalah hari ini misalnya. Kita bisa cari. Nah, ini adalah contoh bahwa meskipun ini saya terapkan untuk daftar tanggal, kita bisa juga ganti ini dengan citra. Kita ganti ini dengan citra Landsat, ini kita ganti dengan citra Sentinel. Misalnya kita dapatkan dari seluruh tanggal 2020, kita terapkan satu fungsi tertentu, misalnya untuk menghitung vegetasi, kemudian kita rata nilai vegetasinya. Nah, ini adalah langkah yang biasa digunakan, yang disebut dengan nama map and reduce, untuk menghasilkan satu kesimpulan dari big data. Data yang sangat banyak. Kalau kalian nanti belajar Hadoop, ada juga istilahnya map and reduce. Jadi ini istilah yang biasa dipakai di big data. Kita bisa olah datanya untuk menghasilkan satu kesimpulan tertentu. Nanti saya ingatkan lagi di akhir kuliah kita akan ada satu project di mana kalian harus memikirkan kira-kira saya pengen bikin apa. Semakin yang salah satu poin penilaiannya nanti saya akan sampaikan adalah kreativitas. Semakin rumit analisis yang kalian bikin, semakin banyak yang kalian gunakan, misalnya map, reduce, fungsi-fungsi yang ada di Google Earth Engine, maka nilainya semakin baik. Oke, nah kemudian kita juga bisa membuat yang namanya statistik citra. Misalnya ini, saya nggak perlu demokan lagi ya, nggak salah. Misalnya saya menggambar sebuah kotak dengan menggunakan geometri di Earth Engine, kemudian saya ganti namanya menjadi polygon. Kemudian saya panggil citra Nasadem. Tahu Nasadem nggak? Bukan partai yang lagi berantem. Oh, itu Demokrat ya. Nasadem ini adalah perbaikan yang dirilis NASA untuk data SRTM. Jadi SRTM itu data jadul, kemudian diperbaiki oleh NASA dengan Nasadem untuk gap filling dan lain-lain. Jadi datanya lebih baik, resolusinya 30 meter. Kita coba, saya akan menggunakan reducer untuk menghitung puncak Merapi. Jadi saya gambar daerah Merapi,
kita cari dari daerah yang saya gambar itu, elevasinya adalah yang maksimal. Maka saya gunakan reducer ini. Max reducer-nya adalah reduce region. Jadi dari Nasdem saya reduce menjadi nilai maksimal. Saya potong berdasarkan poligonnya. Scale ini adalah resolusi citranya 30 meter, 30. Kemudian saya cari max reducer.get elevation. Saya cari atribut elevasi. Elevasi ini atribut dari Nasdem. Max reducer get elevation. Ambil nilai maksimal max dari data elevasi yang ada di Nasdem ini. Nah, kemudian saya cetak. Ternyata puncak Merapi menurut Nasdem adalah 2.917 meter. Benar nggak? Yang suka naik gunung. Ingat ini resolusinya 30 meter. Benar nggak? Puncak Garuda udah nggak ada ya? 2.917 meter. Yaitu apa? Nilai paling maksimal dari kotakan ini. Nilai paling maksimal ya di mana lagi kalau bukan di puncak Merapi. Nah, ini satu contoh bahwa kita bisa gunakan reducer untuk menghitung nilai tertentu. Kemudian, nah ini kita juga bisa membuat time series. Nanti silakan dicoba sendirilah latihan. Kita bisa mencetak charting juga dengan menggunakan Google Earth Engine. Di Earth Engine ada fungsi namanya UI.chart. UI.chart.image .series by region. Jadi series by region ini kita tampilkan seri. Seri itu berarti kalau misalnya ada image collection dan region tertentu, kita bisa terapkan satu reducer di situ. Nah, ini makanya saya kenalkan reducer. Misal ini judulnya salah, ini bukan modis NDSI. Misalnya kita pengen mengecek nilai dari band 4. Kita pengen ngecek nilai band 4. Maka saya panggil Citra Sentinel 2. Saya filter di tahun 2014 sampai 2020. Berarti ada collection 2014 sampai 2020. Nggak tahu jumlahnya berapa. Oh, 310 citra selama 2014 sampai 2020 dari Sentinel 2. Kemudian saya tampilkan chartnya berdasarkan band 4. Sentinel 2 Jogja select B4. Regionnya adalah geometri, yaitu ini yang tadi saya gambar. Misalnya di daerah Bantul, saya ingin melihat bagaimana pengaruh band 4 terhadap satu pertumbuhan padi misalnya di daerah ini. Kemudian scale 30. Berarti di daerah ini untuk tiap citra 310 citra ini, carilah di daerah ini ada rata dari seluruh nilai piksel yang ada di situ untuk band 4. Paham ya? Jadi untuk 310 citra ini, cari rata dari semua nilai piksel yang terdapat di band 4 di lokasi ini. Nah, itu fungsinya UI chart image series by region adalah menampilkan charting di daerah itu. Nah, kita gunakan reducernya MEAN. Jadi dirata di geometri ini, di region ini. Oke, kemudian ditampilkan. Maka ini menampilkan citra berdasarkan nilai citranya. Nilai citranya ini bukan NDSI, ini misalnya nilai band 4. Kemudian berdasarkan tanggalnya. Jadi kita lihat tanggalnya nilainya seperti ini. Naik ada itu yang pas naik kemungkinan besar di situ barangkali ada awan, pas ketutup awan warna putih. Sehingga nilainya naik. Nah, ini adalah contoh sederhana bahwa kita bisa gunakan sebuah Google Earth Engine untuk menganalisis 310 citra sekaligus hanya dengan sedikit baris saja. Yang kemudian langsung kita tampilkan grafiknya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, seandainya kalian saya tugaskan dengan menggunakan AirDAS atau ENVI, cari distribusi nilai band 4, atau nanti minggu depan kita pelajari NDVI. NDVI di satu daerah ini, sepotong ini, di Bantul dari semua citra Sentinel tahun 2014 sampai 2020. Nangis kalian. Untuk satu citra kalian harus pertama klip dulu, pertama download dulu 310 giga. Kalian download, kemudian kalian potong semuanya. Yang kepakai hanya bagian ini, tapi harus semuanya di-download kan kalau kalian menggunakan software desktop. Jadi diklip dulu, kemudian kalian cari nilai ratanya dapat 1. Baru kemudian dimasukkan ke Excel. Diulangi lagi sampai 310 kali. Klip, bla bla bla. Jadi skripsi hanya seperti itu. Kemudian ternyata dengan Earth Engine cukup jadi seperti ini. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Minggu ini nggak ada tugas. Ada pertanyaan? Minggu ini nggak ada tugas, tapi minggu depan kita kuis.